Bapak dan Ibu yang saya hormati, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bapak dan Ibu di Aceh, di Jakarta, di Medan, di Surabaya, dan juga yang berada jauh di luar negeri? Semoga hari ini hati kita diberi ketenangan dan langkah kita selalu dijaga oleh Allah. Di usia senja ini mungkin ada satu perasaan yang sulit diucapkan tapi sering hadir diam-diam di dada. Perasaan ingin dihormati tapi tak ingin dianggap menuntut. Ingin didengar tapi takut disebut cerewet. Ingin dihargai tapi khawatir dikira berlebihan. Bapak dan Ibu, pernahkah terlintas di hati, kenapa anak sekarang berbeda? Dulu mereka begitu patuh, sekarang seakan tak lagi mendengar? Jika peradaan itu pernah hadir, tenanglah. Bapak dan Ibu tidak sendiri. Ada orang tua yang memilih diam. Ada yang memendam kecewa. Ada juga yang akhirnya mengalah, meski hati terasa lelah. Padahal yang diinginkan bukan kekuasaan, melainkan rasa hormat yang tumbuh dari hati anak. Bapak dan Ibu yang saya muliakan, di titik inilah banyak orang tua lupa satu hal penting. Dihormati tidak selalu lahir dari suara yang keras, tetapi dari sikap yang tenang dan bijak. Dan video ini bukan untuk menyalahkan anak, bukan juga untuk menggurui orang tua. Ini tentang saya, ini tentang Bapak dan Ibu. Tentang bagaimana tetap menjadi orang tua yang dihormati tanpa kehilangan ketenangan dan harga diri di usia senja. Nah, Bapak dan Ibu yang saya hormati, rasa ingin dihormati oleh anak bukanlah tanda kelemahan, melainkan kebutuhan batin yang wajar. Setiap manusia, di usia berapapun, ingin diakui keberadaannya. Di usia senja, kebutuhan ini justru menjadi lebih halus, bukan ingin dipatuhi, tetapi ingin diperlakukan dengan penuh adab dan empati. Perubahan sikap anak seringkali tidak terjadi karena mereka tidak sayang. Dunia mereka berubah, cara berpikir mereka berbeda, tuntutan hidup mereka semakin berat. Tanpa disadari, fokus mereka bergeser, dan kepekaan terhadap perasaan orang tua pun berkurang. Ini bukan pembenaran, tetapi penjelasan agar hati kita lebih tenang. Bapak dan Ibu, ketika orang tua mulai memaksakan nasihat, anak justru sering menutup telinga. Bukan karena nasihat itu salah, tetapi karena cara penyampaiannya tidak lagi sejalan dengan cara berpikir mereka. Disinilah kebijaksanaan usia senja bekerja, bukan dengan suara yang meninggi, tetapi dengan ketenangan yang menyejukkan. Orang tua yang dihormati bukan yang selalu menang dalam perdebatan, melainkan yang mampu menjaga martabatnya dalam diam. Anak-anak memperhatikan lebih banyak daripada yang kita kira. Mereka melihat cara orang tua bersikap, berbicara, dan merespons. Dari situlah rasa hormat tumbuh perlahan. Bapak dan Ibu yang saya muliakan, ada perbedaan besar antara menuntut hormat dan pantas dihormati. Menuntut sering melahirkan jarak. Sementara sikap yang tenang, konsisten, dan berprinsip justru menumbuhkan respek tanpa perlu diminta. Di usia senja, orang tua yang bijak mulai memilih kata. Tidak semua hal perlu dikomentari. Tidak semua kesalahan anak perlu ditegur. Diam yang penuh makna seringkali lebih kuat daripada 1000 nasihat yang diucapkan dengan emosi. Ketika orang tua berhenti mengejar ketaatan dan mulai menjaga ketenangan batin, anak perlahan akan merasakan perubahan. Bukan perubahan yang instan, tetapi perubahan yang tumbuh dari suasana yang lebih sehat dan dewasa. Bapak dan Ibu, menghormati orang tua bukanlah kewajiban yang bisa dipaksa. Ia adalah sikap yang tumbuh ketika anak merasa aman, tidak dihakimi, dan melihat keteguhan pada diri orang tuanya. Dan inilah awal dari 6 strategi bijak yang akan kita bahas bersama. Strategi yang tidak membuat orang tua kehilangan wibawa dan tidak membuat anak merasa tertekan. Nah, Bapak dan Ibu yang saya hormati, strategi pertama agar orang tua tetap dihormati anak di usia senja adalah menjaga wibawa tanpa mengeraskan suara. Wibawa tidak lahir dari nada tinggi atau kata-kata yang menekan. Ia lahir dari sikap yang konsisten, tenang, dan dapat dipercaya. Seringkali, ketika orang tua merasa tidak didengar, reaksi pertama adalah berbicara lebih keras, menasihati lebih panjang, atau mengulang-ulang pesan yang sama. Niatnya baik, agar anak mengerti. Namun yang terjadi justru sebaliknya. Anak merasa ditekan, lalu menjauh. Bapak dan Ibu, anak dewasa tidak lagi membutuhkan orang tua yang mengontrol, tetapi orang tua yang stabil. Stabil dalam sikap, stabil dalam emosi, dan stabil dalam nilai. Ketika orang tua tidak mudah terpancing emosi, anak belajar satu hal penting. Ada ketenangan yang patut dihormati. Menjaga wibawa berarti berani berhenti dari kebiasaan mengomel. Bukan karena menyerah, tetapi karena memilih cara yang lebih bermartabat.
Ketika orang tua berbicara seperlunya, anak justru lebih mendengarkan. Ketika orang tua tidak bereaksi berlebihan, anak mulai berpikir. Bapak dan Ibu yang saya muliakan, wibawa juga tumbuh dari ketegasan yang lembut. Ketika orang tua mengatakan tidak dengan tenang dan konsisten, anak belajar batas. Batas inilah yang membuat hubungan lebih sehat. Anak tahu sampai di mana harus bersikap tanpa harus dimarahi. Ada orang tua yang takut kehilangan kasih sayang jika terlalu tegas. Padahal ketegasan yang disampaikan dengan kasih justru menumbuhkan rasa aman. Anak tahu, orang tuanya tidak berubah-ubah, tidak memanipulasi emosi, dan tidak menuntut berlebihan. Bapak dan Ibu, strategi pertama ini mengajak kita untuk lebih mengatur diri sendiri, bukan mengatur anak. Karena ketika orang tua mampu mengendalikan emosi dan kata-kata, anak akan lebih mudah menaruh hormat. Ingatlah, dihormati bukan berarti selalu dituruti. Dihormati berarti kehadiran kita diakui, batas kita diperhatikan, dan nasihat kita dipertimbangkan, meski tidak selalu diikuti. Dan dari sinilah perjalanan 6 strategi bijak ini dimulai. Bukan dengan mengubah anak, tetapi dengan menguatkan sikap orang tua terlebih dahulu. Nah, Bapak dan Ibu yang saya hormati, strategi kedua agar orang tua tetap dihormati anak di usia senja adalah belajar menjadi pendengar yang tulus. Di usia dewasa, anak tidak lagi mencari orang tua yang selalu memberi solusi, tetapi orang tua yang mampu mendengar tanpa menghakimi. Banyak orang tua merasa tidak dihormati karena nasihatnya tidak lagi diikuti. Padahal seringkali masalahnya bukan pada isi nasihat, melainkan pada waktu dan cara penyampaian. Anak yang sedang lelah, tertekan, atau bingung, lebih membutuhkan telinga yang mau mendengar daripada mulut yang memberi petunjuk. Bapak dan Ibu, ketika orang tua memberi ruang anak untuk bercerita tanpa dipotong, tanpa dibandingkan, dan tanpa disalahkan, anak merasakan satu hal penting. Diterima. Dari rasa diterima inilah, respek mulai tumbuh secara alami. Menjadi pendengar bukan berarti setuju dengan semua pilihan anak. Ini tentang menahan diri untuk tidak langsung mengoreksi, tentang memberi jeda sebelum memberi nasihat. Ketika orang tua mampu menahan diri, anak justru lebih terbuka dan tidak defensif. Bapak dan Ibu yang saya muliakan, anak dewasa sangat peka terhadap nada suara dan ekspresi. Satu helaan napas yang berat, satu tatapan yang menghakimi bisa membuat mereka menutup diri. Sebaliknya, satu kalimat sederhana seperti, "Ibu, dengar ceritamu," bisa membuka pintu hati yang lama tertutup. Orang tua yang dihormati bukan yang paling banyak bicara, tetapi yang paling aman diajak bicara. Anak tahu, ketika ia datang, ia tidak akan dihakimi. Dari sinilah hubungan yang dewasa terbentuk. Hubungan yang tidak dibangun di atas ketakutan, tetapi kepercayaan. Bapak dan Ibu, strategi kedua ini menuntut kesabaran, tetapi hasilnya besar. Anak yang merasa didengar akan lebih mudah menghormati. Bukan karena takut, tetapi karena merasa dimengerti. Dan ketika anak mulai merasa dimengerti, nasihat orang tua yang disampaikan dengan tenang akan lebih mudah masuk ke hati mereka. Nah, Bapak dan Ibu yang saya hormati, strategi ketiga agar orang tua tetap dihormati anak di usia senja adalah menjaga batas dengan tenang dan konsisten. Batas bukanlah jarak yang memisahkan, melainkan pagar yang melindungi martabat dan ketenangan batin orang tua. Banyak orang tua merasa harus selalu tersedia, selalu membantu, selalu mengalah, selalu siap kapanpun diminta. Niatnya baik karena cinta. Namun tanpa disadari, kebaikan yang tidak memiliki batas seringkali membuat orang lain lupa menghargai. Bukan karena anak jahat, tetapi karena batas tidak pernah dijelaskan. Bapak dan Ibu, menjaga batas bukan berarti menolak anak. Ini tentang kejujuran pada diri sendiri, tentang berani berkata, "Ibu sanggup sampai di sini," atau "Ayah butuh istirahat." Kalimat-kalimat sederhana ini adalah bentuk penghormatan pada tubuh dan batin yang telah bekerja keras selama puluhan tahun. Anak dewasa sebenarnya memahami batas, asalkan disampaikan dengan cara yang tepat. Ketika orang tua menjelaskan batasnya dengan tenang, tanpa menyalahkan dan tanpa emosi, anak belajar satu hal penting. Orang tuanya tahu nilai dirinya sendiri. Dari situlah rasa hormat tumbuh. Bapak dan Ibu yang saya muliakan, batas yang sehat membuat hubungan lebih jujur. Tidak ada pengorbanan yang dipendam. Tidak ada keluhan yang disimpan diam-diam. Yang ada hanyalah kejelasan. Dan kejelasan selalu melahirkan ketenangan.
baik bagi orang tua maupun anak. Ada orang tua yang takut jika terlalu menjaga batas, anak akan menjauh. Padahal yang sering membuat anak menjauh justru rasa bersalah dan tekanan yang tak terucap. Ketika batas jelas, hubungan menjadi lebih ringan. Anak tidak merasa berutang, orang tua tidak merasa dimanfaatkan. Bapak dan Ibu, menjaga batas juga berarti memberi contoh tentang hidup yang seimbang. Anak belajar bahwa mencintai keluarga tidak harus dengan mengorbankan kesehatan, bahwa berbakti tidak sama dengan melampaui kemampuan. Pelajaran ini akan mereka bawa sepanjang hidup. Di usia senja, orang tua berhak hidup lebih pelan, berhak memilih apa yang sanggup dan apa yang perlu diistirahatkan. Dan ketika batas dijaga dengan kasih, orang tua tidak kehilangan wibawa, justru semakin dihormati. Strategi ketiga ini mungkin terasa sulit di awal, tetapi percayalah, batas yang jujur akan melindungi hubungan jangka panjang, karena rasa hormat yang sejati selalu lahir dari kejelasan, bukan dari pengorbanan yang dipaksakan. Nah, Bapak dan Ibu yang saya hormati, strategi keempat agar orang tua tetap dihormati anak di usia senja adalah memberi teladan yang tenang, bukan tekanan yang melelahkan. Di usia dewasa, anak belajar lebih banyak dari apa yang mereka lihat, bukan dari apa yang sering mereka dengar. Banyak orang tua merasa harus terus mengingatkan, menegur, atau mengarahkan agar anak tidak salah langkah. Niatnya baik. Namun ketika nasihat berubah menjadi tekanan, anak justru menutup diri. Yang tersisa bukan rasa hormat, tetapi jarak yang sulit dijelaskan. Bapak dan Ibu, teladan bekerja tanpa suara. Ketika orang tua hidup dengan sikap yang konsisten, jujur, bertanggung jawab, dan tenang, anak melihat contoh nyata. Dari situlah nilai-nilai hidup tertanam lebih dalam dibandingkan 1000 kata nasihat. Menjadi teladan berarti menunjukkan bagaimana menghadapi masalah tanpa marah, bagaimana menyampaikan perbedaan pendapat tanpa merendahkan, bagaimana menjaga harga diri tanpa harus menang dalam setiap pembicaraan. Sikap-sikap inilah yang diam-diam ditiru anak. Bapak dan Ibu yang saya muliakan, orang tua yang dihormati bukan yang selalu benar, tetapi yang berani mengakui keterbatasan. Ketika orang tua bisa berkata, "Ayah juga sedang belajar," atau "Ibu bisa salah," anak belajar tentang kerendahan hati. Dan kerendahan hati selalu melahirkan rasa hormat. Tekanan membuat anak patuh sementara, teladan membuat anak menghormati selamanya, karena tekanan memaksa dari luar sementara teladan menyentuh dari dalam. Di usia senja, orang tua tidak perlu membuktikan apapun. Kehidupan yang dijalani dengan tenang sudah cukup menjadi pelajaran. Anak melihat bagaimana orang tua menjaga diri, mengelola emosi, dan menjalani hidup dengan sederhana namun bermakna. Bapak dan Ibu, ketika orang tua berhenti menuntut dan mulai menunjukkan, anak akan datang dengan sendirinya. Datang bukan karena takut, tetapi karena respek. Dan respek yang lahir dari keteladanan tidak akan pudar oleh waktu. Strategi keempat ini mengajak kita untuk mempercayai satu hal, bahwa contoh hidup yang baik selalu lebih kuat daripada tekanan apapun. Nah, Bapak dan Ibu yang saya hormati, strategi keenam dan yang paling menenangkan adalah menjaga harga diri tanpa menuntut hormat. Di usia senja, harga diri bukan lagi sesuatu yang harus dibuktikan, melainkan dijaga dengan sikap yang tenang dan berwibawa. Banyak orang tua merasa terluka ketika tidak dihormati seperti dulu. Reaksi yang muncul seringkali spontan, menegur lebih keras, mengingatkan jasa, atau membandingkan masa lalu. Niatnya ingin dihargai, tetapi cara ini justru membuat jarak. Karena hormat tidak tumbuh dari tuntutan, melainkan dari keteladanan dan konsistensi. Bapak dan Ibu, menjaga harga diri berarti mengetahui nilai diri sendiri, tanpa harus diumumkan. Orang tua yang tenang, tidak merendahkan diri, dan tidak pula meninggikan diri, memancarkan wibawa alami. Wibawa inilah yang dirasakan anak, bukan diperdebatkan, tetapi dihormati. Harga diri juga dijaga dengan memilih respon. Tidak semua sikap anak perlu dibalas. Tidak semua ucapan perlu diluruskan saat itu juga. Kadang, diam yang bermartabat lebih kuat daripada 1000 kata pembelaan. Anak melihat ketenangan itu, dan dari sanalah respek perlahan tumbuh. Bapak dan Ibu yang saya muliakan, menjaga harga diri bukan berarti menjadi dingin atau menjauh. Justru sebaliknya, ini tentang kehangatan yang teratur, tentang kehadiran yang stabil. Anak tahu orang tuanya ada, tanpa drama, tanpa ancaman, tanpa syarat. Orang tua yang menjaga harga diri tidak memohon perhatian, tidak memaksa pengakuan, dan tidak menggantungkan kebahagiaan pada sikap anak.
Mereka tetap hidup dengan ritme yang sehat, tetap memiliki kegiatan, dan tetap merawat diri. Sikap ini memberi pesan kuat, hidup orang tua utuh, bermakna dan layak dihormati. Bapak dan Ibu, ketika orang tua berhenti menuntut, anak seringkali justru datang mendekat. Karena tidak ada tekanan, tidak ada rasa bersalah. Yang ada hanya hubungan yang lebih dewasa dan setara. Bukan setara peran, tetapi setara dalam saling menghargai. Dengan strategi ke-6 ini, 6 langkah kebijaksanaan menjadi lengkap. Kita belajar bahwa dihormati bukan tentang menguasai, melainkan tentang menjadi pribadi yang tenang, konsisten, dan bermartabat. Dan di segmen terakhir nanti, kita akan merangkum semuanya agar Bapak dan Ibu bisa melangkah di usia senja dengan hati yang lebih ringan, lebih damai, dan tetap dihormati. Nah, Bapak dan Ibu yang saya hormati, dari awal hingga akhir pembahasan ini, kita belajar satu hal yang sangat penting. Dihormati anak di usia senja bukan tentang seberapa keras suara kita, bukan pula tentang seberapa besar jasa yang kita ungkit, tetapi tentang ketenangan dan kebijaksanaan yang kita jaga setiap hari. Kita telah melalui 6 strategi bijak. Tentang menjaga wibawa tanpa marah, tentang mendengar tanpa menghakimi, tentang menetapkan batas tanpa menyakiti, tentang memberi teladan tanpa tekanan, tentang menghargai pilihan anak tanpa kehilangan prinsip, dan akhirnya tentang menjaga harga diri tanpa menuntut hormat. Bapak dan Ibu, keenamnya tidak meminta kita menjadi orang tua yang sempurna, tidak pula menuntut kita selalu benar. Keenamnya hanya mengajak kita menjadi orang tua yang lebih tenang, lebih sadar, dan lebih menghargai diri sendiri di usia senja. Di titik ini, mungkin ada yang berkata dalam hati, tidak mudah. Dan itu benar. Menjadi bijak di usia senja bukan perkara instan. Ini adalah proses melepas ego lama, kebiasaan lama, dan luka-luka kecil yang dulu kita simpan rapat. Namun percayalah, setiap langkah kecil yang Bapak dan Ibu ambil untuk menjaga ketenangan batin akan berdampak besar pada hubungan dengan anak. Anak mungkin tidak langsung berubah, tapi mereka akan merasakan satu hal yang berbeda. Orang tuanya lebih tenang, lebih mantap, dan lebih berwibawa. Bapak dan Ibu yang saya muliakan, usia senja bukan masa untuk bertarung. Ini masa untuk berdamai. Berdamai dengan anak, berdamai dengan diri sendiri, dan berdamai dengan perubahan hidup yang tidak bisa kita hindari. Jika hari ini Bapak atau Ibu masih merasa kurang dihormati, jangan buru-buru menyalahkan diri. Hormat yang sejati tumbuh perlahan dari sikap yang konsisten, dari ketenangan yang dijaga, dari harga diri yang tidak ditukar dengan amarah. Ingatlah, orang tua yang tenang akan selalu lebih didengar. Orang tua yang bijak akan selalu lebih dihormati. Dan orang tua yang menjaga dirinya sendiri sedang mengajarkan pelajaran hidup yang sangat mahal kepada anak-anaknya. Jika video ini menemani hati Bapak dan Ibu, jika kata-katanya terasa seperti pelukan yang menenangkan, mari kita berjalan bersama di sini